Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadi. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu walal jihadu ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Apakah jihad fisabilillah juga dikalahkan keutamaannya dengan amal soleh sekecil apapun yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah? Rasulullah SAW mengatakan walal jihad, termasuk jihad pun kalah, tapi terkhusus di 10 awal Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bidzalika min syai', kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya menuju medan perjuangan, medan jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya. Inilah yang menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 awal. Olehnya para ulama kita memahami bahwasanya dalam sepanjang tahun 360 hari kurang lebih ada 10 hari yang terbaik, yaitu 10 awal Zulhijjah. Jumhurul mufassirin, mayoritas ahli tafsir kita menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wal fajri walayalin ashri. Walayalin ashar maksudnya adalah 10 malam Zulhijjah, ya 10 awal dari bulan Zulhijjah. Ini mayoritas. Namun tidak kita pungkiri ada juga yang menafsirkan maksud dari walayalin ashar itu adalah 10 Muharram, 10 awal bulan Muharram, dan ada juga yang memahami 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Namun mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwasanya makna walayalin ashar adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dan kita ketahui bersama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah bulan Zulhijjah ini terkhusus di 10 awalnya, tajtami'u fiha ummahatul ibadat, berkumpul di dalamnya amalan-amalan atau induk-induk dari semua ibadah. Bahkan bulan Ramadan, ada bulan Ramadan dengan keutamaannya, dengan kelebihannya, ada beberapa amalan yang tidak bisa dilakukan di bulan Ramadan dan hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah. Yang paling nampak dan jelas adalah ibadah haji. Walaupun Ramadan memiliki keutamaan yang begitu besar, tetapi tidak sah dilaksanakan ibadah haji di bulan Ramadan. Tidak sah wukuf di Arafah pada bulan Ramadan, dan tidak sah melempar jumrah di bulan Ramadan. Ya, hanya lempar biasa. Kalau ada pun yang ikut pergi melempar. Tidak sah mabit di Mina, mabit di Musdalifah, dan amalan-amalan haji yang dilakukan di bulan Ramadan itu tidak sah dan tidak dianggap sebagai amalan ibadah haji. Walaupun umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan umrah dengan melaksanakan ibadah haji, tetapi pada hakikatnya dia tidak bisa dilakukan haji selain di bulan Zulhijjah. Ini yang pertama yang sangat jelas. Yang kedua adalah kurban. Sebanyak apapun hewan yang kita sembelih di luar bulan Zulhijjah, terutama bukan di 3 hari atau 4 hari yang memang dikhususkan untuk berkurban, maka dia hanyalah sembelihan biasa. Dia hanyalah sembelihan yang dengannya kita dibolehkan, ya bukan juga sunnah, bukan juga sesuatu yang wajib atau yang dianjurkan, tapi dia hanyalah sembelihan biasa. Tapi jika kita melakukan sembelihan di 10 Zulhijjah ditambah 3 hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah,
maka sembelihan hari itu merupakan sembelihan yang disebut dengan udhiyah, atau bahkan dengan disebut dengan ibadah kurban. Yang seandainya ada satu orang menyembelih hewan kurban atau membeli satu ekor kambing harga 2.500.000 misalnya, dia sembelih di hari ke-10 setelah sholat Id, tentu pahalanya sangat besar. Dan ada orang yang menyumbang 5 juta di hari yang sama. Mana yang lebih afdal? Orang yang berkurban satu ekor kambing dengan harga 2.500.000 dengan orang yang bersedekah di waktu yang sama tapi tidak berkurban. Dia bersedekah dengan 5 juta rupiah. Maka jelas ya perbedaannya, bahwasanya yang berkurban jauh lebih mulia. Karena ini ibadah kurban yang dilakukan hanya pada hari-hari tertentu. Tapi kalau seandainya dia berkurban lalu bersedekah, tentu jauh lebih afdal lagi, jauh lebih mulia. Maka ini adalah hari-hari yang mulia, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita luput darinya, jangan sampai terlewat hari-hari ini dengan amalan atau dengan sesuatu yang sia-sia, atau kita tidak memenuhi atau tidak melaksanakan amal soleh di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Amal soleh apa saja yang dilakukan dalamnya? Tentu mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Maka ulama kita karena melihat hadisnya umum, al-amalu salihu fih, al-amal adalah kalimat yang sifatnya umum, maka segala bentuk amal soleh masuk dalam keutamaan hadis ini, yaitu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW menjelaskan secara khusus apa yang diperbanyak. Fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di 10 awal bulan Zulhijjah ini, perbanyak takbir, perbanyak tahmid, dan perbanyak tahlil. Maka sebenarnya wallahu ta'ala alam, sebenarnya takbiran khusus di bulan Zulhijjah dimulai pada tanggal 1 Zulhijjah, semenjak ditetapkannya 1 Zulhijjah. Dan jika ada waktu kita sedikit jelaskan nanti kapan kita puasa Arafah, apakah kita ikuti pemerintah Indonesia atau ikuti pemerintah Saudi, dan masing-masing dalil, lalu kemudian kita mencoba melihat mana kira-kira yang lebih tepat, dengan tetap menghormati pendapat yang berbeda ya, dan tidak perlu saling menyalahkan, apalagi saling mengatakan ini puasa Nusantara, yang satunya puasa Arafah, yang ini puasa, kalau mau puasa ikut Arafah sekalian pergi ke sana, dan seterusnya. Tidak perlu. Tapi insyaallah mudah-mudahan ada waktu kita jelaskan sedikit, biar kita mau pilih yang manapun ada keyakinan di dalamnya, mau pilih yang ikut pemerintah atau yang memiliki ikut bersamaan dengan Arab Saudi, minimal ada landasannya, minimal ada rasa keyakinan kita di situ sehingga tidak ragu-ragu. Termasuk dalam penyembelihan hewan kurban, kita mau sembelih di hari ke-10, hari Ahad, atau nanti hari Sabtu sekalian, atau hari Sabtu atau nanti sekalian hari Ahad ya, karena kan yang mengikuti Saudi berarti hari Sabtu, yang ikuti pemerintah Indonesia berarti hari Ahad. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seharusnya takbiran itu dimulai dari semenjak ditetapkannya 1 Zulhijjah, walaupun takbirannya dalam bentuk mutlak. Mutlak itu tidak terikat dengan waktu dan jumlah, takbiran saja di mana-mana. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, begitu pula dengan para salafus saleh tabi'in dan atba'ut tabi'in, itu ada di antara mereka sengaja keluar ke pasar, bukan untuk pergi belanja, tetapi pergi takbiran, untuk mengingatkan para pedagang, para pembeli, jangan terlena saja dengan transaksi yang ada dan menunggu pelanggang, menunggu pembeli datang lalu hanya diam. Maka mereka bertakbir, dan ketika didengarkan takbiran mereka, yang lainnya ikutan takbiran. Dan seharusnya seperti ini, mulai dari awal Zulhijjah, dan terkhusus pada tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh, di sini mulai takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah yang terikat dengan waktu, setelah selesai sholat fardu. Jadi bukan saat lebaran baru mulai takbiran, mulai dari tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tadi awalnya secara umum dari tanggal 1 Zulhijjah, tapi takbiran yang dilakukan setelah selesai sholat fardu, ya, bukan zikir yang pertama diucapkan,
selesai salamnya imam, maka yang diucapkan adalah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau yang 2 kali atau 3 kali, masing-masing ada riwayatnya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana lagi? La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, masing-masing ada riwayatnya. Kalau saya ditanya mana yang lebih kuat, saya memilih yang 2. Karena itu riwayat Bukhari dan Muslim, tapi yang 3 juga riwayat yang kuat. Ya, sama-sama kuat riwayatnya. Jadi mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali atau yang 2 kali saja, itu silakan, pilihan. Ya, tidak ada masalah di situ. Ulama kita tidak saling menyalahkan dalam hal ini. Bahkan ini adalah pilihan, mau yang 2 atau mau yang 3. Dan masing-masing bertakbir sendiri-sendiri, tidak mesti menunggu komando. Ya, ini anjurannya seperti itu. Ya, jangan menunggu komando, langsung saja takbiran. Setiap selesai sholat fardu mulai tanggal 9 Zulhijjah dari sholat subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah, berarti 5 hari kita takbiran. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikir dan perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang terhitung, mulai tanggal 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Selesai sholat asar, kita takbiran selesai sholat asar, setelah itu selesai. Tidak ada lagi takbiran di maghrib. Beda kalau Idul Fitri mulai malam takbiran, ditetapkan sidang isbat besok 1 Syawal, maka kita takbiran di situ sampai khatib naik mimbar saat sholat atau khutbah Idul Fitri. Selesai khutbah, selesai juga takbiran. Tidak lagi takbiran setelah lebaran di Idul Fitri. Tapi untuk Idul Adha, karena ini adalah hari-hari mulia, hari-hari zikir, yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Dia adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir. Makanya dilarang puasa. Tidak boleh puasa pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Haram puasa. Ya, kecuali bahkan ada sebagian ulama, kecuali yang memang seperti misalnya jamaah haji, yang ini sebagian pendapat ulama saja, walaupun bukan ini yang kuat. Sebagian ulama mengatakan yang melaksanakan ibadah tamattu, haji tamattu, yang menggabungkan antara umroh dan haji di satu pelaksanaan, di satu pemberangkatan. Jadi dia seperti sekarang ini berangkat melaksanakan ibadah umroh, setelah umroh dia lepaskan hijabnya, pakaian ihramnya, pakai baju biasa. Tanggal 8 Zulhijjah dia pakaikan ihram lagi untuk pelaksanaan ibadah haji. Ini tamattu namanya, ataupun qiran. Nah, antara tamattu dan qiran ini, bagi yang memilih manasik ini, itu wajib baginya al-hadi, menyembelih hewan. Nah, kalau tidak dapat hewan atau tidak sanggup membeli hewan atau kehabisan dana dan seterusnya, tidak cukup, maka wajib baginya puasa 3 hari di sana dan 7 hari ketika kembali ke kampung halamannya. Nah, bagaimana kalau jadwal pemberangkatannya tanggal 4 Zulhijjah? Tanggal 14 Zulhijjah dan dia belum puasa sama sekali. Otomatis dia hanya punya 10 Zulhijjah, tidak mungkin puasa. Berarti dia sisa 11, 12, dan 13. Maka sebagian ulama kita mengatakan dia puasa di hari itu, walaupun itu adalah hari terlarang, karena ini wajib baginya dia puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari setelah dia kembali ke kampung halamannya. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, salah satu ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Baik, jadi ini adalah hari-hari di mana seharusnya kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk jamaah haji sendiri yang diperbanyak selama ini mulai dari 1 Zulhijjah tentu, atau bahkan mulai dia masuk ke Makkah melaksanakan ibadah haji, baik tamattu ataupun qiran ataupun ifrad, yang diperbanyak adalah talbiyah. Labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah masih hafal. Ya, karena sempat 5 tahun tinggal di sana, ya masih sering ikut. Walaupun dari 2018 belum pernah ke sana lagi. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita semua bisa ke sana. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk jamaah haji yang diperbanyak adalah ini, sampai wukuf di Arafah. Selesai wukuf di Arafah baru takbiran seperti kita. Ya, takbiran diperbanyak, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya sampai 13 Zulhijjah. Jadi labbaik Allahumma labbaik itu terakhir pada selesai wukuf di Arafah. Ini yang pertama, yang perlu diperbanyak selama 10 awal dari Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Yang kedua tentunya adalah ta'zim sya'air Allah. Ya, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf,
kajian kita mungkin malam ini di akhir saja kita sebutkan karena ini momennya untuk saling mengingatkan terkait Zulhijjah, kemudian juga puasa Arafah dan Idul Kurban nanti. Jadi selanjutnya adalah ta'zim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Dan syiar Allah itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan syiar makaniyah, syiar Allah yang berbentuk tempat. Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Aqsa, dan semua masjid yang ada. Ini adalah tempat yang harus diagungkan, yang tidak boleh dihinakan. Masjid yang dibangun di atas niat karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh sembarangan dilakukan di dalamnya, karena dia adalah tempat dianggap sebagai rumah Allah. Maka wanita haid, wanita nifas, junub itu tidak boleh tinggal dalam masjid. Kalau sekedar lewat dan tidak ada jalan lain kecuali harus lewat, maka boleh. Tapi untuk tinggal di dalamnya ini tidak boleh. Wanita haid, wanita nifas, dan yang junub. Ya, kecuali illa abiri sabilin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, kecuali hanya sekedar untuk lewat. Itu pun ya berhati-hati untuk tidak bagi wanita nifas dan haid agar tidak ada yang jatuh dari darahnya ke masjid, karena ini adalah tempat suci, tempat yang diagungkan. Tidak boleh mengumumkan barang hilang. Ya, kalau barang temuan boleh. Kita menemukan sesuatu, ada ketinggalan jam tangan, ada ketinggalan HP, boleh diumumkan. Tapi mengumumkan, jamaah sekalian saya kehilangan HP, atau jamaah sekalian saya kehilangan istri, tidak tahu kemana, ya itu tidak boleh diumumkan di masjid. Tapi kalau ada yang menemukan, ya saya menemukan HP, dompet ini, silakan menghubungi, yang merasa kehilangan silakan menghubungi panitia, itu boleh. Karena ada pernah mengumumkan di masa Rasulullah SAW, barangnya hilang, Rasulullah SAW mengatakan la raddahullahu lah, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu, karena masjid bukan dibangun untuk itu. Ya, tapi kalau untuk mengajak kerja bakti, mengajak ini, itu silakan boleh. Tapi sesuatu yang sifatnya hal-hal yang duniawi seperti ini itu dilarang. Makanya dilarang jual beli. Nah, ini hati-hati, kita masing-masing kan HP sudah ada aplikasi-aplikasi jual beli di dalam HP kita. Jangan lakukan transaksi dalam masjid. Silakan lakukan di luar masjid. Ya, mau pesan Grab, mau pesan makanan, mau pesan konsumsi untuk jamaah taklim yang hadir malam ini, silakan. Tapi jangan dalam masjid. Keluar dulu dari masjid baru pesan. Ini pertama, syiar Allah yang terkait dengan tempat. Yang kedua terkait dengan waktu. Nah, ini ada di antara waktu-waktu yang harus kita agungkan adalah hari-hari mulia ini, 10 awal Zulhijjah, bulan Ramadan, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, termasuk bulan Zulhijjah. Ini kan bulan haram. Ini adalah waktu-waktu yang harus kita agungkan Allah di dalamnya. Tidak boleh melakukan maksiat, ya. Jangan menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain di bulan ini, karena ini adalah bulan yang diagungkan. Ayat 36 dari surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ada 12 bulan, 4 bulan dipilih oleh Allah sebagai bulan haram, jangan lakukan kezaliman di dalamnya. Yang ketiga adalah yang terkait dengan sesuatu, terkait dengan manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk diagungkan. Di antaranya yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita agungkan Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Kita perbanyak selawat, terutama di hari Jumat dan di hari-hari mulia. Juga kepada kedua orang tua, kepada guru-guru dan yang lainnya. Ini juga perlu untuk dihormati, ya, dan amal soleh yang lainnya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan ta'zim sya'airallah yang ada di bulan Zulhijjah ini. Yang ketiga, amal soleh yang paling utama yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah ini adalah puasa Arafah. Secara umum puasa dari awal dianjurkan, walaupun tidak ada dalil khusus yang mengatakan puasa 9 hari, tidak ada. Tetapi puasa ini masuk dalam kategori al-amal soleh. Jadi kalau ada yang mau puasa dari tanggal 1 Zulhijjah, baik menurut versi pemerintah, penetapan pemerintah hari Jumat, ataupun menurut versi sebagian ormas seperti Muhammadiyah yang bertepatan juga dengan keputusan Arab Saudi, hari Kamis masuk 1 Zulhijjah, dia puasa mulai hari itu ya sampai tanggal 9 Zulhijjah, itu silakan. Walaupun mungkin kalau ditanya apa dalilnya puasa 9 hari,
kita tidak akan dapatkan dalilnya secara khusus yang mengatakan puasa. Tapi ulama kita dalam menjelaskan hadis Abdullah bin Abbas yang kita bacakan tadi, itu jelas al-amal soleh, dan amal soleh itu umum, termasuk puasa. Maka silakan yang mau puasa, yang tidak puasa dan melakukan amal soleh yang lainnya, ya silakan. Karena ada juga orang kalau puasa tidak bisa melakukan ibadah yang lain, tapi kalau dia tidak puasa dia bisa lakukan. Seperti Abdullah bin Abbas sendiri, kalau beliau puasa maka bacaan Qurannya kurang. Ya, dia tidak bisa terlalu banyak baca Quran kalau lapar. Maka beliau lebih mendahulukan baca Quran daripada puasa. Dan beginilah kita terkadang dibukakan satu pintu amal soleh dan tidak terlalu pada pintu yang lain. Maka mari lihat kita ini kecenderungannya kemana. Ya, ada orang yang dibukakan pintu qiyamul lail, untuk bangun malam, sholat malam, masya Allah tidak pernah terluput. Tetapi untuk puasa sulit sekali. Ya, ada juga yang masya Allah kalau masalah puasa, kan memang dasar orangnya tidak suka makan, puasa dia kuat, tapi dikasih bangun sholat malam, ya selalunya sudah azan subuh baru bangun, atau bahkan sudah sholat subuh baru bangun. Ya, ada orang seperti itu. Maka mari lihat kita ini dibukakan pintu amal soleh di mana. Itu kita jadikan sebagai amalan andalan. Dan khusus untuk puasa Arafah, maka ini jelas dalilnya. Tapi ini bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ya, untuk jamaah haji sendiri justru dilarang puasa. Kenapa dilarang puasa? Supaya mereka kuat beribadah di hari itu, kuat berdoa, kuat berzikir, kuat ya segalanya, lakukan ibadah di Arafah. Maka para jamaah haji tidak dianjurkan berpuasa, justru difasilitasi untuk ya makan dan minum supaya bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan juga terlalu banyak makan karena tidur juga jadinya, ya. Karena waktu kami haji ya, 4 kali berturut-turut itu ada beberapa jamaah kita lihat makan, kan memang makanan itu ya berlimpah, ya sampai orang memang bagi makanan itu tidak tanggung-tanggung, kontainer-kontainer di beberapa titik, baik itu air, susu, yogurt dan seterusnya, roti, makanan semuanya gratis, tidak ada yang dibeli. Ada juga sih penjual, tapi kalau mau yang gratisan tinggal ngantri atau pergi mencari, akan banyak ada. Kalau itu yang dituruti, ya hanya makan betul yang dikerja dan tidur. Ya, jadi walaupun hari itu dibolehkan untuk makan dan minum, tapi bukan berarti menghabiskan waktu itu untuk makan dan minum, karena dibolehkannya kita tidak puasa bagi jamaah haji untuk kuat beribadah, berzikir dan berdoa kepada Allah. Nah, untuk kita yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah haji, maka yang paling dianjurkan adalah puasa, yang disebut dengan puasa Arafah. Nah, terkait masalah puasa Arafah ini, apakah kita puasa Arafah di saat kaum muslimin wukuf di Arafah, jamaah haji wukuf di Arafah, atau kita puasa pada tanggal 9 Zulhijjah? Ini mungkin sedikit kita jelaskan, mudah-mudahan penjelasan kami nanti jelas, sehingga kedepannya kita yang manapun kita pilih itu kita berada di atas keyakinan, ya bukan asal ikut-ikutan. Pertama, penentuan 1 Zulhijjah ini mempengaruhi kapan puasa Arafah. Ya, karena kan di situ akan mempengaruhi apakah puasa tanggal 9 atau kita harus mengikuti jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Dari hadis-hadis yang ada, wallahu taala alam, kami berkesimpulan, dan tentunya bukan cuma kami membaca bukunya para ulama, bahwasanya dalam menentukan bulan masuknya 1 bulan Hijriyah itu dengan ru'yatul hilal. Ya, ru'yatul hilal. Cuma jadi masalah, adapun hisab juga ini pendapat sebagian ulama kita. Tapi kita ambil satu dulu, ru'yatul hilal. Dengan melihat hilal. Cuma yang jadi masalah, apakah setiap negara memiliki hilalnya sendiri, atau jika ada satu, maka Abdullah bin Abbas mengatakan bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kami diajarkan oleh Rasulullah masing-masing punya matla'nya sendiri, masing-masing punya ru'yahnya sendiri. Padahal ini satu pemerintahan, ya satu pemerintahan, ya karena khilafatul muslimin, ya satu pemerintahan Islam semuanya. Tetapi ternyata berbeda, karena yang mereka pahami dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana pernyataan Abdullah bin Abbas, kalau kita itu sesuai dengan ru'yah hilal. Kalau tidak lihat hilal, ya genapkan. Dan waktu itu kata Abdullah bin Abbas, kami tidak melihat hilal, maka kami pun menggenapkannya. Nah, inilah yang dilakukan.
Ini yang pertama. Adapun hisab di masa sekarang ini sebenarnya dengan kecanggihan yang ada, hisab ini bisa saja dilakukan sebagai alat bantu, tapi bukan, wallahu ta'ala alam, ya, ini pendapat kami, bukan berarti alat untuk menentukan, tapi dia bisa dijadikan sebagai alat bantu. Hanya saja kenapa juga yang memakai hisab pun juga berbeda. Ya, di beberapa ormas yang menggunakan hisab juga beda penetapannya dengan contoh yang kita angkat dalam hal ini adalah Muhammadiyah yang juga menentukan pakai hisab beda. Karena standar yang digunakan juga berbeda. Jadi mau yang hisab juga ternyata ada perbedaan. Wallahu alam, untuk kita di Indonesia, dimanapun titik di Indonesia itu tidak mungkin dilihat hilal, mustahil pada malam Kamis. Mustahil dilihat, karena secara hitungan dan secara teori itu hilal nanti dilihat ketika di atas 3 derajat. Dan untuk kita di Indonesia, di Makassar secara khusus hanya 1 derajat lebih, maka tidak mungkin untuk dilihat. Tertinggi di seluruh titik Indonesia kalau tidak salah di Aceh 2 derajat lebih, tidak sampai 3. Sementara untuk melihat hilal baik dengan mata telanjang atau dengan teropong itu nanti di atas 3. Dan di seluruh Indonesia, bahkan Malaysia dan Singapura, itu semuanya di bawah 3 derajat. Itu tidak mungkin dilihat. Nah, standar Muhammadiyah adalah dalam hal ini, wallahu alam, yang saya baca adalah wujudul hilal. Hilal sudah ada walaupun tidak bisa dilihat, maka mereka menghitung sudah masuk karena sudah ada hilalnya. Tapi kalau kita tanya apakah bisa dilihat, secara teori yang mereka pelajari, yang mereka gunakan, mengatakan tidak bisa dilihat. Tapi apa ada? Ada. Tapi tidak bisa dilihat. Guna apapun alat yang digunakan tidak bisa dilihat. Tapi mereka istilahkan dengan wujudul hilal, sudah ada. Hisab yang lain yang mengatakan memang sudah ada tapi belum tentu dilihat. Makanya mereka menggunakan istilah standar imkaniyatur ru'yah. Imkaniyatur ru'yah memungkinkan untuk dilihat. Jadi seandainya tidak terlihat tetapi secara teori memungkinkan untuk dilihat, mereka tetapkan satu Zulhijjah. Tapi karena imkaniyatur ru'yah juga tidak jadi, belum bisa dilihat, maka mereka juga tidak menetapkan hari Kamis, nanti hari Jumat. Ini ikut dengan pemerintah dan itu yang diambil oleh pemerintah kita. Nah, kembali ke masalah tadi. Jadi permasalahan puasa Arafah dan Idul Kurban nanti ini adalah mulai dari penetapannya. Pertama kita sudah sebutkan apakah penetapan dengan ru'yah ataupun hisab. Dalam hal ini kami secara pribadi dan mungkin kelembagaan Wahdah Islamiyah memilih pendapat menggunakan ru'yah. Kemudian yang kedua masalah apakah masing-masing negara memiliki matla'nya sendiri atau berbeda, atau maksudnya cukup satu saja yang lihat maka semua harus mengikut. Kami lebih memilih pendapat ini secara pribadi dan juga ini juga yang menjadi pendapat dalam lembaga Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, yaitu masing-masing negara memiliki ru'yahnya sendiri, matla'nya sendiri. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan khusus untuk Zulhijjah ini, kenapa kita tidak satukan saja? Ya, kalau untuk jamaah Ramadan dan Syawal, okelah masing-masing negara memiliki ru'yahnya sendiri, hilalnya sendiri. Tapi untuk Zulhijjah ini kan ada patokannya, ada patokan wukuf di Arafah. Kenapa kita tidak ikut saja ke Makkah? Apalagi jaraknya antara tanggal 1 dengan tanggal 9 ini kan cukup lama. Artinya untuk menyampaikan informasi itu cukuplah. Beda kalau 1 Syawal kita tentukan malam ini, besok Lebaran, mungkin beberapa negara belum tahu kalau besok sudah 1 Syawal karena keterbatasan informasi. Nah, sekarang ini sudah tanggal 1, kemudian wukufnya tanggal 9, lebarannya tanggal 10. Ada waktu yang cukup. Nah, ini kembali lagi ke satu masalah. Apakah puasa Arafah itu terikat dengan waktu atau terikat dengan tempat? Ya, jadi kalau masalah penentuan ini tadi mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Yang manapun kita pilih, inilah landasannya. Ya, inilah sebabnya kenapa ada perbedaan. Nah, sekarang kalau ada yang mempermasalahkan dengan apapun yang kita pilih di awal, tapi kan ini jamaah haji itu wukuf di Arafah dan kita disuruh puasa Arafah, yaitu di saat kaum muslimin sedang wukuf di Arafah. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah puasa Arafah terikat dengan waktu atau terikat dengan tempat? Kalau dia terikat dengan waktu, maka dimanapun kita berada, mau di Mekah, mau di Mesir, mau di Indonesia, di Singapura, di Thailand, di Australia, dimanapun kita berada, maka tanggal 9 Zulhijjah yang ditentukan di negara itu, disitulah kita puasa Arafah. Ini kalau terikat dengan waktu, yaitu puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah.
Tapi kalau terikat dengan tempat, yaitu di saat kaum muslimin wukuf di Arafah, maka dimanapun kaum muslimin wukuf di Arafah, maka dimanapun kita berada, saat kita mengetahui kaum muslimin sudah wukuf di Arafah, maka kita puasa tanpa melihat ini tanggal berapa, ini tanggal 8 atau tanggal 9 atau tanggal 10, pokoknya kita puasa karena kaum muslimin wukuf di Arafah. Saya secara pribadi, dan ini juga diambil oleh Dewan Syariah Wahda Islamiyah, adalah tidak terikat dengan tempat, tapi dia terikat dengan waktu. Kenapa? Saya berikan beberapa ilustrasi atau 2 contoh saja. Yang pertama, bagaimana di masa dahulu, ini sebelum adanya penemuan alat telekomunikasi, alat adanya HP dan informasi yang begitu canggih, di masa tabi'in, di masa atba'ut tabi'in, di masa sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau di masa-masa yang belum ada sama sekali alat komunikasi, belum ada HP, yang mana perjalanan saat itu juga belum ada pesawat. Perjalanan dari satu daerah ke daerah membutuhkan waktu yang sangat panjang menggunakan onta, kuda, dan yang lainnya. Jika semuanya harus menjadikan wukuf di Arafah sebagai waktunya puasa Arafah, maka bagaimana orang misalnya yang ada di negara yang cukup jauh, 1 bulan perjalanan, dia mau mengetahui kapan wukuf di Arafah, dia mengutus orang sampai ke Arafah, sampai ke Makkah, tahu kalau ini informasinya wukuf besok, dia mau kembali ke negaranya 1 bulan kemudian baru sampai, dia bilang 1 bulan yang lalu wukuf orang di Arafah, ayo kita puasa Arafah. Kalau itu yang menjadi patokan, kalau wukufnya, ya, kenapa tidak mengatakan kita wukuf tanggal 9 Zulhijjah? Masing-masing kan sudah jelas. Negara ini punya ru'yahnya sendiri, negara ini punya ru'yahnya sendiri. Dan itu yang terjadi di masa lampau. Dan itu tidak ada permasalahan. Ya, karena memang tidak ada informasi, tidak ada. Ini juga terkadang informasi yang cepat ini membuat kita juga bingung. Dahulu tidak ada informasi cepat, makanya semuanya puasa pada tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan penetapan di daerah masing-masing. Dan mereka tidak tahu ini sekarang di Arafah lagi kaum muslimin sedang wukuf atau tidak, karena kan tidak ada berita, tidak ada televisi, tidak ada berita. Ini yang pertama. Yang kedua, ilustrasinya, wukuf di Arafah itu dimulai ba'da zuhur, jam 12 siang. Kita walaupun selama ini masuk Arafah itu ya, biasanya orang jamaah haji masuk Arafah di malam ke-9, ya, sudah tidak sesuai sunnah, tapi keadaan yang memaksa. Ya, kami sendiri waktu 3 haji terakhir, ya, untuk haji pertama alhamdulillah karena ikut masih resmi. Jadi kalau resmi kan sudah jelas tempatnya di mana, di Arafah. Jadi walaupun jam berapa kita datang sudah ada jelas tempatnya. Tapi 3 haji terakhir namanya haji koboi, ya, koboi betulan, ya, kejar-kejaran sama polisi. Itu masuk ke Arafah kita harus masuk di malam hari, malam ke-9, karena kapan masuknya pagi atau siang belum tentu dapat tempat, belum tentu juga diizinkan polisi, belum bisa saja ketangkap lalu deportasi pulang ke negara. Ya, jadi kita caranya masuk tengah malam. Walaupun sekarang ini kami tanya mahasiswa di sana sudah sulit seperti itu, karena sekarang semuanya sistem barcode. Bahkan untuk masuk Masjidil Haram saja tidak bisa semuanya orang bisa masuk, harus pakai ID card yang sudah ada barcode-nya. Jadi sudah sangat sulit, tidak seperti di masa dahulu. Jadi terkadang kecanggihan ini menghalangi juga ibadah. Ya. Ala kullin, ini harusnya masuk itu wukuf di Arafah dimulai ba'da zuhur. Anggaplah jam 12 siang. Nah, anggap kita di Makassar, perbedaan jam antara kita dengan Arab Saudi itu 5 jam. Kalau dimulai puasa itu saat kaum muslimin wukuf di Arafah, berarti kita mulai puasa jam 5 sore. Ya, kita puasa mulai jam 5 sore, karena itulah di saat di sana kaum muslimin wukuf di Arafah. Ini masih mending kita di Makassar. Kalau di Australia 8 jam perbedaannya. Kalau mereka di sana wukuf jam 12 siang, di Australia sudah jam 8, sudah Isya. Apakah kita puasa mulai malam sampai besok subuh? Oh ya, ini tidak ada istilah puasa malam, yang ada adalah puasa siang. Mungkin Anda mengatakan, kenapa tidak puasa dari paginya? Berarti kita puasa sebelum wukuf. Ya, kalau kita puasa misalnya kita di Indonesia puasa hari Kamis, hari Jumat. Puasa hari Jumat. Dari kita puasa tentunya sahur dari subuh, menjelang subuh. Anggaplah jam 4. Di sana baru jam 11 malam.
Kan beda 5 jam. Baru jam berapa itu? Beda 5 jam. Jam 11 malam. Baru jam 11 malam orang belum wukuf. Nanti wukuf jam 12 siang. Kita di sini sudah apa? Sudah maghrib, menjelang maghrib jam 5. Oh ya, sudah menjelang maghrib. Jadi berat kalau ini mau jadikan ketentuan. Jadi artinya nanti kita lebih duluan puasa sebelum jamaah haji wukuf. Ini kalau selalu mau diikat dengan tempat. Makanya wallahu a'lam lebih amannya puasa 9 Zulhijjah. Terakhir dalam hal ini, la qadarallah, semoga tidak terjadi. Tapi jika terjadi, sebagaimana pernah terjadi, Ka'bah Hajar Aswad diculik, dicuri, dirampok, dan jamaah haji ditembak mati. Ratusan bahkan ribuan mungkin jamaah haji mati di sekeliling Ka'bah. Siapa yang melakukan itu? Syiah Qaramitah. Dia culik itu Hajar Aswad, dia bawa ke negara Yaman atau negara mana. Itu kaum muslimin setelahnya 40 tahun kurang lebih tawaf di Ka'bah tanpa Hajar Aswad. Tidak ada Hajar Aswadnya. Ini pernah terjadi. Pembantaian, pembunuhan di depan Ka'bah, dan mayat, bahkan mayat dibuang ke dalam sumur Zam-Zam. Pernah berapa tahun itu air Zam-Zam tidak bisa diambil airnya karena isinya mayat, darah dan seterusnya, yang dilakukan oleh Syiah Qaramitah. Bagaimana jika satu saat terjadi? Saya berharap tidak terjadi seperti itu, tapi la qadar Allah. Jika suatu saat pemerintahan Arab Saudi dikuasai oleh orang kafir, diambil alih, dan sekarang kan mengarah ke sana, ya. Dan tanda-tanda hari kiamat kan Ka'bah dihancurkan, ya. Akan suatu saat akan datang masanya Ka'bah dihancurkan. Saya hanya mengilustrasikan sampai seandainya suatu saat negara Arab Saudi, semoga tidak terjadi, dikuasai oleh orang kafir, lalu kemudian menghilangkan istilah haji, dan tidak ada lagi penetapan 1 Zulhijjah, dan tidak ada wukuf di Arafah. Kapan kita puasa Arafah? Nah, tidak ada orang wukuf di Arafah. Kapan kita wukuf? Kapan kita puasa Arafah? Maka Allah alam, dari pertimbangan-pertimbangan yang ada, kami secara pribadi, dan ini juga yang diambil oleh Dewan Syariah, puasa Arafah terikat dengan waktu dan bukan dengan tempat. Artinya dimanapun kita berada, pada tanggal 9 Zulhijjah yang telah ditetapkan, itulah puasa Arafah dimulai. Maka untuk kita di Indonesia, tentu yang mengikuti pemerintah kita Indonesia yang sudah ditentukan, dan saya kira penentuan 1 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat kemarin itu sudah memenuhi syarat yang ada. Kalau kita belajar fikih, semua apa yang ditentukan oleh pemerintah memenuhi syarat. Maka 1 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat yang lalu, maka 9 Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu, itulah hari puasa Arafah, dan 10 Zulhijjah kita lebaran Idul Adha. Namun bagi yang tidak ikut dengan pemerintah, atau ikut dengan ormas, atau mengikuti, sebenarnya Arab Saudi tidak, Muhammadiyah tidak mengikuti Arab Saudi tidak mengikuti Muhammadiyah. Ya, harus dipahami itu. Jangan sampai bilang Muhammadiyah ikut Arab Saudi atau Arab Saudi ikut Muhammadiyah. Tidak. Karena Muhammadiyah sudah jauh lebih dahulu menentukan sebelum Arab Saudi menentukan. Ya, artinya apa? Seandainya Arab Saudi tidak melihat hilal pada malam itu, dia akan tergenapkan 30 bulan Zulqa'dah. Tapi karena terlihat, maka mencukupkan 29 dan besoknya. Dan Abu Muhammadiyah sudah jauh sebelumnya, bahkan tahun lalu sudah ditentukan. Ya, tahun lalu sudah ditentukan kapan Idul Adha dimulai. Begitu pula Arab Saudi tidak mengikuti Muhammadiyah, karena Arab Saudi tidak perlu tahu apa kalendernya Muhammadiyah. Ya, tidak perlu tahu. Jadi tidak ada saling mengikuti. Arab Saudi tidak mengikuti Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak mengikuti Arab Saudi. Masing-masing memiliki standarnya sendiri. Arab Saudi memiliki standar Ru'yatul Hilal. Dan juga jamaah sekalian, terakhir mungkin dalam hal ini, kalau ada yang mengatakan kenapa tidak ikut Arab Saudi saja, ya. Kalau begitu, kalau itu menjadi pertanyaan, kalau kita mau ikuti Arab Saudi, itu ikuti wukufnya atau ikuti pernyataan ulamanya? Karena ulama-ulama kita yang kita tanya terkait masalah perbedaan ini, semuanya, kalaupun tidak semuanya, mayoritas ulama kita yang ada di Arab Saudi ketika ditanya dengan perbedaan yang ada, perbedaan penentuan di negara dengan penentuan Makkah, wukuf di Arafah, hampir semuanya mengatakan ikuti keputusan pemerintah masing-masing. Ya, coba silakan searching di internet, mau yang bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, yang mana kita ikuti, ya, penentuan pemerintah setempat, negara setempat, atau mengikuti wukufnya kaum muslimin di Arafah.
Rata-rata ulama Saudi mengatakan ikuti pemerintah setempat, ya, bukan mengikuti Arafah. Adapun kaum muslimin yang hadir di Arafah dari negara manapun, walaupun negaranya menentukan, misalnya kita di Indonesia, atau mohon maaf, saya sebutkan merek ini, Jamaah Muhammadiyah, seandainya berbeda dengan di sana, ataupun yang sekarang ini, warga Indonesia yang ikut pada pemerintah Arab Saudi, pemerintahan Indonesia, Kementerian Agama dalam hal ini, tapi sekarang dia sudah berada di Mekah, dia tidak boleh ikuti pemerintah Indonesia. Dia harus ikuti pemerintah Arab Saudi, karena di sana dia berada di negara itu dan tidak mungkin dia nanti wukuf sendiri. Ya, jamaah Indonesia karena ikuti pemerintah Indonesia dia wukuf tanggal hari Ahad, tanggal 10, hari Sabtu. Ya, sementara Arab Saudi hari Jumatnya. Itu tidak mungkin. Jadi semua yang hadir di Arab Saudi itu wajib mengikuti pemerintah di sana. Anggap sama dengan haji juga, dengan Ramadan juga, dengan Lebaran. Ya, misalnya Muhammadiyah lebih cepat mengumumkan bahwasanya cukup 29, besok sudah 30, besok sudah 1 Syawal Lebaran. Arab Saudi menentukan kita genapkan 30. Kan pernah terjadi begitu. Tidak boleh jamaah Muhammadiyah, ormas Muhammadiyah yang datang ke sana, saya bilang saya mengikuti pemerintah saya di Indonesia, ormas saya di Indonesia Muhammadiyah. Di Indonesia Muhammadiyah sudah Lebaran, saya sudah Lebaran, walaupun di Arab Saudi belum Lebaran. Tidak boleh. Harus ikuti negara di mana kita berada. Sama juga dengan sholat. Ya, tidak boleh kita sholat zuhur karena waktu di Indonesia sudah zuhur, di Arab Saudi masih subuh, jadi saya sudah sholat zuhur juga. Tidak bisa. Mengikuti tempat di mana kita berada. Ya, Allahu taala alam bisawab. Olehnya ini yang terakhir mungkin yang kami bisa sebutkan. Kesimpulan akhirnya, yang manapun kita pilih, mau yang mengikuti hisab yang saat ini bertepatan dengan keputusan pemerintah Arab Saudi, silahkan, tapi ikuti dengan atas dasar ilmu, bukan asal ikut-ikutan, dan tidak usah mencelah yang lainnya. Ya, yang mengatakan yang puasa hari Jumat itu puasa Arafah, yang puasa hari Sabtu itu puasa Nusantara. Ya, tidak perlu seperti itu. Ya, yang lebaran hari Sabtu lebarannya kaum muslimin sama dengan lebarannya jamaah haji, yang lebaran hari Ahad lebarannya Nusantara. Itu tidak usah seperti itu. Karena kalau mau baku aku dalil, baku hantam dalil, ini tidak ada habisnya. Ya, masing-masing memiliki. Maka yang mau ikuti ini silakan. Ini dasar-dasar dalilnya. Anda menggunakan hisab, ikut sama dengan kaum muslimin yang wukuf di Arafah. Yang ikut dengan pemerintah ini jelas dalilnya, ini juga dalilnya ada. Penjelasannya seperti ini dari para ulama kita. Silakan mana yang mau dipilih. Tapi kalau kami sebagai yang mengisi materi di sini, kalau ditanya apa yang Ustadz pilih, maka kami memilih apa yang telah ditentukan oleh pemerintah kita di Indonesia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.